Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Bapakku yang ajaib. Haleluya, Yesus Tuhan. Glory bagimu Yesus, glory bagimu Tuhan. Haleluya Bapakku, haleluya. Haleluya Yesus. Saat kami memasuki dalam hadirat-Mu ya Tuhan, saat kami masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa Yesus, aku masuk ke hadirat-Mu, membawa sembuhan ke tempat kudus-Mu. Ku diam, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Bapak Ibu mari silakan berdiri. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu kata tebus hidupku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir
hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, membawa sembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu,
syukur hormat hanya bagimu Yesus. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Bapa, kami sanjung Engkau Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak disanjung, hanya Engkau yang layak diagungkan. Haleluya. Yesus, haleluya, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Pujian syukur hormat hanya bagimu. Bisa haleluya. Dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekurangan kami, Tuhan, kami datang untuk menyenangkan hati, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus, glory bagimu. Haleluya Yesus.
Tuhan Engkau Yesus. Bapa Engkau Raja dari segala raja. Katakan dimuliakan, haleluya, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertata. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Benar Bapa, Engkaulah Raja kami yang layak kami sanjung dan kami tinggikan, layak kami muliakan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Ambil alih peribadatan kami saat pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu bertahta dalam setiap kehidupan kami. Roh-Mu bertahta dalam setiap puji-pujian kami. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan saat pagi hari ini kami serahkan peribadatan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba lambaikan tanganmu. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kita angkat pujian. Terima sukacita surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kekuatanku, oh haleluya, Umar bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku takkan hilang
kekuatanku. Haleluya, aku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Oh haleluya, haleluya, Kau abad dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Saat kami masuk ya Tuhan untuk menerima berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Glory bagi-Mu Bapa. Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, tak pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus
Tebus hidupku, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih buat kasih dan cinta-Mu bagi kami Tuhan. Sampai pada hari ini kami boleh ada. Kami menyembah, memuji nama-Mu. Bahkan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus surapi kami semua. Pakai kami semua, berikan kami hikmat-Mu, sehingga kami dapat memahami akan kebenaran-Mu yang kami dengar saat ini. Berikanlah kuasa bagi hamba-Mu, pengurapan secara khusus. Taruhlah perkataan firman-Mu di dalam bibir mulut hamba-Mu, sehingga apa yang hamba ucapkan datangnya daripada Tuhan. Hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami semua, sehingga kami boleh diberkati dengan kuasa firman-Mu. Kami boleh kembali membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya. Semua yang percaya yang akan mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Halo. Haleluya. Saat ini kita sudah berada di awal bulan September. Mari kita akan mempersiapkan hati kita sebagaimana yang kita lakukan di setiap bulan untuk mengadakan perjamuan kudus. Namun sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mempersiapkan hati kita terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita bacakan bersama-sama. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan 11. 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, ayat 10 dan 11 ini sering dilakukan di dalam pujian saudara.
Namun pagi hari ini adalah pujian kemenangan, ya, pujian kemenangan atas kehancuran daripada iblis atau dikatakan pendakwa di dalam ayat ini. Hari ini saya akan memberikan tema adalah kuasa darah Yesus membawa kemenangan. Sekali lagi, kuasa dari Yesus membawa kemenangan. Kalau kita baca saudara di pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9 ini, ada 4 konflik yang terjadi antara Allah dan iblis. Ya. Konflik iblis dan pekerjaan penebusannya. Konflik iblis dengan orang Israel yang setia. Konflik iblis dengan surga dan konflik iblis dengan orang-orang percaya. Iblis yang dikatakan di dalam ayat ini sebagai pendakwa manusia, saudara. Nah, namun begitu kita memperhatikan baik-baik, saudara, bahwa ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 ini ada suatu lagu pujian kemenangan. Sorak-sorai di mana si pendakwa atau iblis telah dihancurkan dengan kuasa darah Yesus. Kalau kita membaca di dalam ayat ini, saudara, ada 2 kemenangan yang kita lihat di mana iblis dikalahkan, si pendakwa atau si penggoda iblis setan telah dihancurkan. Kita baca di dalam ayat ini dikatakan adapun iblis telah dihancurkan. Kemenangan terjadi, saudara. Kemenangan terjadi atas karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi darah anak domba yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Ketika iblis mendengar darah anak domba, maka iblis penuh dengan ketakutan dan gemetar. Dalam ayat di situ juga dikatakan bahwa oleh kesaksian, ya, oleh kesaksian Injil kebenaran tentang kuasa pengorbanan Yesus. Kalau kita lihat di sini, saudara, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan kesaksian, bukan kesaksian seperti yang kita saksikan di setiap minggu atau di dalam KKA, saudara. Kesaksian secara pribadi atau pengalaman kita, tetapi yang dimaksudkan di sini perkataan kesaksian adalah kesaksian berbicara tentang pemberitaan Injil, ya, tentang kuasa pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga orang-orang yang sudah ditebus, yang diberikan kuasa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, mereka menyerahkan hidup mereka, tidak memperhitungkan nyawa mereka sekalipun, saudara. Mereka rela untuk mati demi pemberitaan Injil. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat kuasa darah Yesus membawa kemenangan, menghancurkan segala kuasa kegelapan atau kuasa iblis si pendakwa. Ya, iblis itu pekerjaannya mendakwa, mengintimidasi, menghancurkan, saudara. Tetapi kita tahu di sini bahwa ketika dia mulai menghancurkan dan mendakwa, maka kekalahan daripada iblis ketika Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, terjadi kemenangan yang besar, maka iblis tidak berdaya. Olehnya sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh menganggap rendah atau menganggap enteng darah Yesus, kuasa darah Yesus yang suci. Karena kita telah mengetahui bahwa oleh kuasa darah Yesus, saudara adalah ditebus,
Saya telah ditebus oleh darah Kristus yang suci. Kita dimenangkan, iblis dihancurkan dan dikalahkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika kita menganggap rendah darah Yesus itu? Kalau saudara boleh baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 28 sampai dengan 29, resikonya ketika kita menganggap rendah atau kita menganggap enteng darah Yesus, maka di dalam Ibrani pasal 10 ayat 28 sampai dengan 29 saudara bisa baca. Di sana dikatakan, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ayat 29 di sana berkata, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan menghina roh kasih karunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh menganggap rendah atau menganggap enteng nilai-nilai atau kuasa darah Yesus. Maka apa yang terjadi dikatakan, kalau Musa saja bisa memberikan hukuman yang berat atas saksi 2-3 orang, maka di sini dikatakan bahwa lebih berat lagi hukuman terjadi kepada orang yang menginjak-injak, orang yang menghina, orang yang merendahkan, orang yang menganggap enteng darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghormati dan menghargai akan pengorbanan Yesus. Nilai-nilai yang luar biasa yang sudah diberikan oleh Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kita harus menghormatinya. Sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menerima perjamuan kudus yang kita lakukan pada hari ini, kita harus percaya pengorbanan Kristus di atas kayu salib, bahwa Dia telah mati dan menebus dosa kita. Kita percaya bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa kita. Amin, saudara? Saudara percaya? Ada orang yang tidak percaya, dia tidak mengakui. Mereka berkata bukan Yesus yang mati. Tapi sebagai orang percaya yang telah ditebus dengan darah Yesus, kita percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Jadi ketika kita mau masuk di dalam perjamuan kudus sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 27 sampai dengan 29 di sana. Ketika sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, pertama yang harus kita miliki adalah kita percaya bahwa Yesus telah mati menebus dosa kita. Dan bukan itu saja saudara, sebelum kita menerima perjamuan kudus, maka di sana juga ayat ini mengatakan bahwa sebelum kita masuk untuk menerima perjamuan kudus, hendaknya kita masing-masing mengintrospeksi diri kita, menyelidiki hidup kita, memohon pengampunan yang daripada Tuhan, supaya darah dan anggur, darah dan roti, ya, tubuh Kristus ini menjadi bagian dan kita layak menerimanya di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, sebelum engkau menerima perjamuan kudus, kita mulai berdoa dulu dan kita mulai mengintrospeksi diri kita, dosa kita, kita minta pengampunan yang daripada Tuhan. Dan ketika engkau terima perjamuan kudus, bukan saja engkau percaya bahwa Yesus telah mati
Bukan saja engkau hanya mengintrospeksi dirimu, tetapi ketika engkau menerima perjamuan kudus, maka engkau harus terima dengan iman. Amin. Dengan iman, percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang saya sampaikan tentang kuasa darah Yesus. Selain kuasa darah Yesus mengampuni, menyucikan, dan menyelamatkan serta melepaskan kita dari jerat iblis, maka kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua, buka Alkitabnya, di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 13 dan 14, kita melihat dua hal tentang kuasa darah Yesus yang kita akan pelajari bersama-sama. Selain kuasa darah Yesus mengampuni, menyucikan, dan menyelamatkan serta melepaskan kita dari jerat iblis, Bapak Ibu akan baca ayat yang ke-13 dan ke-14 di dalam Efesus pasal 2 ayat 13-14. Mari kita sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa darah Kristus bukan saja mengampuni dan menyucikan serta menyelamatkan dan melepaskan kita dari jerat iblis, dari si pendakwa. Tetapi kalau kita baca di dalam Efesus tadi, ada kata-kata di sana mengatakan bahwa kita yang dahulunya telah jauh, sudah jauh menjadi dekat. Jadi saudaraku, pertama, kuasa darah Yesus menyatukan dan mendekatkan kembali hubungan yang sudah retak disebabkan karena dosa manusia. Manusia yang tadinya saudara mempunyai hubungan dekat, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka hubungan kedekatan itu sudah menjadi jauh. Putus hubungan. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi, Allah mengasihi kita, yang menyerahkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, rela mati di kayu salib demi untuk mengembalikan hubungan yang jauh menjadi dekat. Hubungan yang terputus menjadi nyambung. Hubungan yang tidak harmonis menjadi harmonis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-11, ketika hubungan itu sudah menjadi dekat, sudah disatukan, sudah menjadi harmonis oleh karena darah Yesus, maka Kolose pasal 3 ayat 11 mengatakan di sana, sudah tidak ada lagi kata-kata yang mengatakan engkau orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, tidak bersunat, orang skit, budak, merdeka. Kita semua sudah satu di dalam Kristus. Amin. Kematian Kristus menyatukan dari berbagai macam suku. Sehingga kita tidak boleh lagi berkata, lu orang Batak, lu orang Jawa, lu orang Manado, lu orang Toraja. Sehingga kita membuat satu kelompok demi kelompok untuk memisah-misahkan satu dengan yang lain. Tetapi di sini dikatakan, saudaraku, Tuhan telah menyatukan berbagai macam suku, bermacam-macam daerah. Kita adalah satu di dalam Kristus. Lihat kiri kanan. Sekalipun engkau orang Batak, orang Jawa, orang Toraja, kita sudah satu dalam Kristus. Jadi enggak boleh lagi sudah ada kelompok orang Batak di gereja, kelompok orang Toraja, sehingga Batak kumpul Batak, Dayak, Toraja, orang pintar sama orang pintar, orang bodoh sama orang bodoh, orang miskin dengan miskin, orang kaya dengan orang, enggak ada lagi yang seperti itu, saudara. Kita semuanya sudah satu di dalam Kristus. Ya.
Jangan lagi kita membuat grup-grup yang memisahkan satu dengan yang lain, saudara. Karena Tuhan tidak akan mau hadir di tengah-tengah perkelompokan yang tidak menghadirkan Kristus. Jadi kita semua sudah satu di dalam Kristus. Bukan lagi ada suku-suku di dalamnya yang memunculkan keegoisannya, bahwa saya lebih utama, saya lebih penting, saya lebih diperhatikan, saya lebih berkuasa. Tidak. Tapi kita mulai berkata, engkau dan saya sama, engkau saudaraku dan aku saudaramu. Yang kedua, saudaraku, kuasa dari Yesus tadi di dalam ayat yang ke-12 menghancurkan pendakwa atau iblis, sehingga ayat yang ke-11 dikatakan oleh kesaksian orang-orang yang berani mati untuk memberitakan Injil Tuhan, di situ iblis tidak berdaya. Jadi kuasa darah Yesus yang pertama tadi adalah menyatukan kita, mendekatkan kita, mengembalikan hubungan yang retak menjadi dekat. Yang kedua, kuasa darah Yesus adalah memberikan kita keberanian. Amin. Memberikan kita menjadi orang yang berani. Nah, kata berani di sini berani dalam hal apa, saudara? Nanti saya akan sampaikan. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20 kita baca. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kita roh keberanian. Mari kita sama-sama baca. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 20, 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus sekarang penuh keberanian dalam masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudaraku, dikatakan Tuhan memberikan roh keberanian, ya, untuk masuk di dalam tempat kudusnya melalui tabir. Tabir berbicara kematian Kristus, ya, di kayu salib. Dengan kematian Yesus di kayu salib tidak ada lagi penyekat antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Karena telah terjadi perdamaian antara Allah dan manusia melalui darah Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada lagi penyekat. Di mana saja kita berada, kita bisa langsung berhubungan kepada Bapa, berdoa, menyembah, menyebut Dia, ya Tuhan, ya Allah, ya Bapa. Masuk di dalam ruang maha kudus Tuhan. Makanya saudara, ibadah itu bukan hanya di gereja saja, saudara. Tetapi mari engkau ciptakan ibadah di dalam keluargamu, dimanapun engkau berada. Engkau masuk di dalam ruang maha kudus Tuhan. Engkau menyembah, engkau memuji akan Tuhan. Saya ingat dulu saudara, waktu di kampung, ini ada satu pendeta saudara. Dia sepertinya berpegang kepada hukum Musa, ya, memang pengajarannya itu Taurat gitu ya. Jadi waktu kami masih bujang-bujang itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau mengaku dosa itu harus lewat dia dulu. Jadi giliran gitu ya. Kita enggak bisa langsung minta berdoa berhadap dengan Tuhan gitu, enggak boleh. Harus datang ke pendeta. Jadi ketika dia sudah KKR, kami sudah antri itu, ya, antri datang minta didoain. Lalu dia tanya, dosamu apa? Ya, oh saya begini. Saya dulu saudara namanya kita polos ya, masih kayak remaja. Saya tidak tahu kalau maksudnya dia itu kamu pernah jatuh. Jatuhnya dia itu jatuh dalam perzinahan gitu ya. Lah pikiran saya itu jatuh di sumur, jatuh di mana begitu ya. Jadi waktu dia bilang, kamu pernah jatuh enggak? Saya bilang pernah om. Jatuh di mana? Jatuh di sumur. Salah. Oh,
Saya pikir maksudnya saya tidak tahu namanya kita polos ya. Dalam hatiku jatuh kok jatuh saja kok disuruh mengaku dosa gitu loh. Iya kan? Lalu dia bilang kamu pernah mencuri? Ingat-ingat saya bilang gini. Ya om saya pernah mencuri. Curi apa? Waktu sekolah tidak dikasih jajan curi uangnya kakak. Wih ternyata saudara dia sudah kita ngomong gitu. Dia bilang, oh Tuhan ampuni si Agustin. Dia sudah mencuri uang kakaknya. Mak malunya. Saudara, itu dikobarkan di atas mimbar begini saudaraku. Minta ampun jadi semua. Ada satu ketika saudara ada anak remaja yang sudah jatuh di dalam dosa. Dia mengaku. Akhirnya pulang di rumah saudara dihajar habis mamanya sama bapaknya. Kenapa kau bikin malu aku di depan situ katanya. Semua orang sudah tahu dosamu. Saudaraku, ini mereka masih pakai seperti sistem perjanjian lama kali ya, ajaran mereka ya. Namun sekarang saudara nggak perlu datang ngaku sama pendeta, ya. Yesus sudah mengampuni dosa, tabir sudah terbuka, tirai sudah terbuka. Mari datang kepada Tuhan. Kapan saja engkau mau datang sama Tuhan, silakan datang sama Tuhan. Welcome, Yesus ada dan Dia menerima engkau. Amin. Dalam Roma saudaraku pasal 8 ayat yang ke-15, ketika kamu tidak menerima roh, ya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan kita roh keberanian untuk menghampiri tahtanya, untuk datang menyembah kepada Dia, mencari Dia. Jangan engkau takut untuk datang kepada Dia, saudara. Jangan engkau takut untuk datang menghampiri Dia, sekalipun engkau mengatakan di dalam dirimu, saya sudah melanggar banyak hukum Tuhan. Ada orang berkata ketika saya konseling saudara, dia berkata begini, saya bilang, Bu, datanglah kepada Tuhan. Dia bilang, Bu, saya takut datang sama Tuhan. Kenapa takut datang sama Tuhan? Dia bilang, saya terlalu banyak dosa saya. Saya terlalu banyak melanggar perintah-perintah Tuhan. Saya mau katakan kepada ibu ini, saya bilang begini, engkau jangan takut untuk datang pada Tuhan. Sebesar apapun kesalahanmu, pelanggaranmu, yang mungkin orang tidak menganggap engkau, yang mungkin orang mencela engkau, yang mungkin orang mulai menjatuhkan dan mulai melemahkan imanmu, engkau jangan takut kepada Tuhan. Tuhan tidak sama dengan manusia, dan ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menghakimi engkau. Lalu dia menangis, saudara. Layakkah saya datang kepada Tuhan, Ibu? Saya bilang layak. Tuhan berkata, aku dokter bukan mencari orang yang sehat, tapi dokter mencari orang yang sakit. Tuhan bukan mencari orang yang benar, tapi Tuhan mencari orang yang berdosa. Engkau datang kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di sini kita melihat bahwa ada banyak orang takut untuk datang kepada Tuhan, tetapi tidak takut untuk melakukan dosa. Ada banyak orang takut untuk mengakui kesalahannya kepada Tuhan, tetapi tidak takut, saudaraku, untuk melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau di sini, saudara, engkau tidak perlu takut datang kepada Tuhan, tetapi engkau takut untuk melakukan segala pelanggaran atau kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, sebesar apapun kesalahanmu, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, ketika engkau datang kepada Tuhan, Allah tidak pernah menghakimi engkau. Ada satu contoh cerita di dalam Alkitab, saudara, dalam Yohanes pasal 8 ayat 11. Seorang wanita yang sedang berbuat dosa atau sedang berzina. Orang-orang Farisi datang berkata kepada Yesus, ini perempuan ini harus dilempari batu. Menurut adat orang Yahudi, kalau mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran, melakukan perzinahan, mereka harus mati, harus dirajang dengan batu. Berkali-kali mereka datang kepada Yesus, tapi Yesus diam, Yesus menunduk dan menulis ke tanah.
Saudaraku, dan akhirnya saudara, ketika mereka tidak puas untuk berkata-kata, Yesus berkata kepada mereka, siapa di antara kalian yang tidak punya kesalahan atau dosa, silakan lempari wanita yang berzina ini. Ini menunjukkan saudara bahwa tidak ada manusia pun di dalam dunia ini yang tidak pernah berdosa. Yesus menulis di tanah menunjukkan bahwa kita berasal dari tanah yang sama diciptakan oleh Tuhan. Kita adalah manusia yang melakukan kesalahan sama. Artinya saudara, ketika Tuhan berkata kepada mereka pemimpin-pemimpin agama ini, siapa yang tidak berdosa, lempari wanita itu dengan batu, silakan. Apa yang terjadi? Mereka kembali, mereka sadar. Saudaraku, pada waktu pertama mereka tidak sadar bahwa mereka juga orang berdosa, sehingga mereka menghakimi wanita ini. Kadangkala banyak manusia yang tidak sadar, merasa dirinya tidak pernah berdosa. Kenapa seringkali orang menghakimi orang satu dengan yang lain? Karena dia tidak sadar bahwa dia dirinya juga pernah melakukan dosa, walaupun dosanya tidak sama. Sering hal ini terjadi, saudara. Maka sebab itu di sini dikatakan, apakah waktu wanita itu datang kepada Yesus Tuhan menghakimi dia? Tidak. Tapi waktu wanita itu datang, saudara, Tuhan bertanya kepada wanita ini, hai perempuan, adakah di antara mereka yang melempari engkau batu? Wanita berkata, tidak ada. Yesus berkata kepada wanita ini, sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin, saudara. Yesus mengampuni dia. Dia katakan Yesus mengampuni wanita ini dan dia berpesan, pergi, jangan lakukan dosa lagi. Jangan engkau takut, saudaraku, untuk datang kepada Tuhan. Jikalau ada sesuatu hal yang kita lakukan di dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan. Seberat sebesar apapun masalahmu, problemmu, dosamu, Yesus akan menerima engkau dan dia akan mengampuni dosamu. Takut yang pertama, saudara, yang dikatakan di dalam Alkitab ini, Tuhan memberikan kita roh keberanian. Kita tidak perlu takut. Yang pertama, jangan pernah takut datang kepada Tuhan. Mungkin di sekelilingmu sudah tidak menganggap engkau menjadi orang yang baik, tapi masih ada satu Tuhan yang menganggap engkau dan dia akan mengampuni dan mengangkat engkau. Amin. Sebab itu kalau ada orang di antara kita yang jatuh di dalam dosa, jangan cepat-cepat kita menghakimi dia. Karena kita semua diciptakan dari tanah yang sama, yang pernah melakukan kesalahan, walaupun kesalahan yang dilakukan itu tidak sama. Berbeda-beda. Tapi yang namanya melanggar hukum Tuhan itu berarti sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan pernah kita takut di dalam memberitakan Injil. Ya, salah satu kekalahan daripada si pendakwa adalah karena ada orang-orang yang memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Ya. Kuasa kemenangan, kuasa pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 8, ayat 7 sampai dengan 8. Mari buka Alkitabnya, saudara. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, saudara. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jangan kita malu untuk bersaksi. Saudaraku, jangan kita malu bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan di sini roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban.
Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan bagi kita. Tetapi Tuhan memberikan kita roh untuk membangkitkan semangat sukacita. Untuk memberikan kekuatan kepada orang lain. Untuk membangkitkan semangat orang lain di dalam menyembah. Untuk menyembah dengan ketertiban Tuhan, sopan santun ada di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang berani untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah orang yang tidak percaya, saudara. Ada banyak orang Kristen tidak berani bersaksi, saudara. Ya, tidak berani mengakui Yesus di tengah-tengah orang-orang tidak percaya. Di kampung saya, saudara, saya melihat anak-anak muda khususnya, kan kalau kita bawa Alkitab itu kan ketahuan kalau kita orang Kristen ya. Ada beberapa, saya lihat ada di antara anak-anak muda yang saya nggak mengerti kenapa kalau Alkitabnya itu harus kalau jalan dibungkus koran begitu loh. Sini enggak ada ya. Sekarang jarang bawa Alkitab ya. Yang dibawa apa? Yang dibawa apa? Saya itu ada tumpuk Alkitab di sana, saudaraku. Saya ambil. Tidak ada yang cari. Tapi kalau HP yang hilang 5 menit, saudara biarpun sudah di ujung kulon, saudara pasti balik lagi cari. Tapi anehnya Alkitab tidak ada yang pulang cari, saudara. Ada di rumah itu dan ada yang punya nama, saudara, sampai sekarang. Saya tidak tahu dia baca Alkitab dari mana, ya. Ya mungkin dia pikir ada HP, ya, untuk baca Alkitab. Nah yang herannya, saudara, baru bawa Alkitab aja mereka sudah nggak berani, harus dibungkus koran. Coba, apalagi untuk berkata-kata, untuk bersaksi. Untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya keselamatan dan hidup. Itu susah, saudara. Tetapi bagi orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mati hidupnya, apapun yang terjadi, dia tetap berkata, aku tetap menyaksikan kasih Tuhan. Amin. Dia tetap menceritakan, dia tidak pernah menyangkal Tuhannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini jangan engkau menganggap rendah darah Yesus. Darah Yesus yang suci, yang sudah dikorbankan di atas kayu salib. Menyatukan kembali hubungan yang retak antara kedua pihak, antara Allah dengan manusia dan manusia dengan manusia. Disatukan kembali. Sehingga kita menjadi satu di dalam Kristus. Untuk menyebut dia ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan. Janganlah pernah kita takut untuk datang kepadanya, tetapi takutlah untuk hidup di dalam dosa. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan di dalam hidup kita, Allah tidak pernah memperhitungkan salah dan dosa kita. Satu hal yang Tuhan inginkan, datanglah kepadaku. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Dan setelah itu sadarlah, janganlah engkau kembali kepada dosa yang kau sudah perbuat. Yesus akan memberikan kemenangan di dalam hidupmu, kelepasan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau arahkan hati kita. Saya mau mengajak saudara dan saya untuk mengintrospeksi pribadi lepas pribadi sebelum menerima perjamuan kudus yang ada. Kita bangkit berdiri dan kita mulai katakan, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau Tuhan yang pernah mati di kayu salib oleh karena dosa dan pelanggaranku. Engkau Tuhan yang sudah mati menebus dosaku. Sekalipun mungkin dunia tidak percaya, tetapi aku percaya bahwa Yesus mencintaiku melalui pengorbanannya yang kudus. Yang kedua, saudaraku, engkau mulai berdiam diri, melihat dirimu, yang engkau jangan pernah melihat diri orang lain. Tutup matamu, mulai mengintrospeksi supaya perjamuan kudus ini
layak kita terima. Dan engkau tetap meyakini, mengimani bahwa roti dan anggur adalah tubuh dan darah Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Sebelumnya kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita menyelidiki hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Mari kita minta kuasa Roh Kudus untuk menyelidiki kedalaman hati kita yang kecil. Dan kita mulai menyelidiki akan pribadi masing-masing. Ketika kita telah melakukan segala sesuatu pelanggaran, jangan engkau takut datang kepada Dia. Katakan, Tuhan, ini hidupku, ampuni saya, ampuni kesalahanku Tuhan. Aku percaya Engkau mati di atas kayu salib karena Engkau mencintai aku. Hampiri Dia dengan segenap hatimu. Biarkan musik dialunkan, saudara. Masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Selidiki kami ya Tuhan. Ampunilah akan segala kesalahan kami, sehingga kami layak menerima perjamuan kudus. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang telah mati menebus dosa kami. Engkau telah menghancurkan segala kuasa iblis, dan Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Kami tidak mau didakwa oleh roh-roh jahat dunia ini. Kami tidak mau diintimidasi oleh roh-roh jahat dunia ini. Hari ini kami akan mengalami suatu kelepasan di dalam hidup kami. Kami akan mengalami suatu kemerdekaan yang daripada-Mu Tuhan. Kami kembali dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, minta perjamuan kudus maju ke depan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang telah mati menebus dosa kami. Engkau telah memerdekakan kami dari segala kuasa kegelapan iblis setan yang mendakwa kami. Kematian-Mu memberikan kami kemenangan yang luar biasa. Ampunilah salah dan dosa kami sekiranya ada sesuatu hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Agar kami layak menerima perjamuan kudus saat ini. Kami percaya roti
Dan anggur adalah tubuh dan darah-Mu yang Engkau sudah pecah-pecahkan di atas kayu salib. Dan ini kami akan terima dengan iman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun di atas roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Kami terima dengan iman. Amin. Terimalah itu dengan iman. Dan ketika engkau terima, berdoalah di hadapan Tuhan. Tetap engkau berada di dalam menyelidiki hidup masing-masing, mengintrospeksi. Katakan kepada Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Jangan jadikan perjamuan ini adalah satu hal yang biasa, yang setiap bulan yang kau lakukan. Tapi terimalah itu dengan iman, percayalah. Oleh karena dosa-dosa manusia, Yesus telah mati di kayu salib, memberikan kebebasan dan pengampunan bagi kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pada kaki salib-Mu ku datang tersyukur, air hayat Golgota, pancaran yang salibnya, salibnya selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Peganglah roti dan anggur, terimalah itu sebagai tubuh dan darah Yesus. Terimalah dengan iman bahwa Dia telah mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Amin. Mari kita terima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Angkatlah cawan ini yang adalah darah Yesus. Percayalah bahwa oleh karena darahnya yang kudus telah menghancurkan kuasa iblis si pendakwa, yang telah memberikan kemenangan bagi kita. Terimalah itu dengan iman dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Mari kita terima dengan iman. Haleluya Tuhan. Mari engkau bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagimu Yesus. Terima kasih. Kuasa kebenaran-Mu mematahkan segala kuasa kegelapan. Darah-Mu yang berkuasa menghancurkan kuasa iblis. Kami dipulihkan, dimenangkan. Ilalah mayana sandaraya labalaba. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan
Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, mematahkan segala kuasa iblis dan memberikan kemenangan bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur saat pagi hari ini hamba mau berdoa buat persembahan syukur yang diberikan oleh sidang jemaat-Mu. Tuhan akan memberkati mereka semua, baik persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan, persembahan diakonia, persembahan apa saja yang mereka berikan. Tuhan, Engkau akan memberikan berlipat kali ganda. Kau memberkati hamba, beri kekuatan, kesehatan. Terima kasih buat umur yang Tuhan sudah percayakan bagi hamba-Mu sampai saat ini. Itu semua karena anugerah dan kasih-Mu. Tuntunlah hamba-Mu sepanjang tahun ini, agar hamba kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Ibu Rusda selain Tuhan, juga Engkau memberkati dia. Berikan dia terus kekuatan, umur panjang, sehingga dia kuat dan sehat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Sebentar mereka kembali, lindungi mereka, tuh bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka tiba dengan selamat. Berikan kami kekuatan untuk melanjutkan ibadah yang kedua sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapakku kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.